Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan memenuhi mata kuliah Data Warehouse Project Final UAS. Di sini saya sendiri perkenalkan Nur Hayat Gunawidi dengan MPM akhir 064. Lanjut teman saya. Nah, di sini saya dengan Hendriko Edun Suryawaratama dengan NPM akhir 70. Kemudian dilanjut teman saya. Oke, di sini saya Muhammad Nofil Ardiansyah dengan NPM akhir 047. Saya Adiat Maika Saputra dengan NPM akhir 134. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang final project di bagian backend-nya. Nah, untuk di backend-nya sendiri, di sini kita menggunakan Express dan Node.js. Kemudian di sini ada beberapa folder yang penting. Yang pertama itu bagian server untuk menjalankan sebuah backend-nya sendiri. Kemudian di sini untuk util-nya itu digunakan untuk helper, respon, dan request-nya. Kemudian untuk service-nya sendiri itu untuk business logic. Kemudian untuk root-nya sendiri untuk jalan dari endpoint-nya, kemudian untuk middleware-nya itu untuk validasi data inputan, kemudian untuk database-nya itu database kita sendiri, kemudian untuk controller sendiri di sini untuk handle respon, ya kan, kemudian config-nya sendiri untuk konfigurasi database-nya. Nah, untuk skemanya itu kita bisa lihat di bagian database. Nah, untuk skemanya sendiri di sini kita membuat tabel dimensi produk, kemudian pelanggan, kemudian waktu, dan juga pack penjualannya. Nah, untuk data dummy-nya itu kan dikasih dari dimensi produknya itu 5, kemudian dim pelanggannya itu 5, kemudian dimensi waktunya itu 5, dan juga fact penjualannya itu 10. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini ada query untuk analisis bisnisnya, yaitu pertama query untuk total penjualan per produk. Di sini untuk query-nya itu seperti ini, kemudian juga untuk query di tren penjualan per bulannya itu seperti ini juga. Selanjutnya untuk query ketiga yaitu penjualan dengan belanja tertinggi. Dan juga di sini ada tambahan untuk per kategori ya, per kategori. Jadi nanti di bagian analisis itu kategori produknya itu diubah otomatis dari semua query 3 bisnis tersebut bisa berubah secara otomatis. Kemudian tambahan juga untuk OLAP slash-nya itu di sini kita ngambil get query dari tabel dim product. Selanjutnya kita akan membahas di bagian UI front end-nya. Oke, yang pertama adalah kita akan menuju ke halaman produk untuk menambahkan produknya. Nah, di sana kita akan menambahkan produk, misal kodenya PRD 1 kemudian kategorinya dapat drop down. Nah, bisa kita pilih elektronik. Nah, kemudian kita isi mouse gaming. Nah, untuk harganya kita bisa men-settingnya mungkin harga sekitar 25.000. Kita cuci gudang. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, apabila ingin merubah sesuatu harganya, misal harganya ini terlalu murah banget, nah
kita bisa menuju ke menu edit. Nah, untuk editnya, ini kan berdasarkan perekonomian Indonesia yang sangat gini, kita menaikkan harganya sebesar 250.000. Naik 10 kali lipat. Nah, kemudian kita update, maka produknya akan terupdate. Nah, jika misal produk ini kurang laku, nah kita bisa melakukan hapus produk tersebut. Nah, ya lanjutkan. Nah, maka produk yang baru saja ditambahkan itu akan terhapus. Nah, kemudian kita menuju ke pelanggan. Nah, di sini untuk mengelis data-data pelanggan yang sering ke sini supaya bisa mendapatkan misal voucher atau apa gitu. Nah, kita akan menambahkan pelanggannya dulu, kode pelanggannya PLG1. Nama pelanggannya adalah Adiatmo Eka. Ya, gitu. Kemudian jenis kelaminnya udah itu lagi-lagi kota domisilinya kita tuliskan Mejayan. Itu alamat teman saya. Oke, kemudian disimpan. Nah, oke kemudian maka data pelanggannya akan tercatat di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adiatmo Eka. Untuk menu selanjutnya yaitu adalah menu edit. Ketika kita sudah menginputkan pelanggan tapi kita terdapat kesalahan, kita bisa melakukan edit untuk nama pelanggan, kota domisili, serta jenis kelamin dan kode pelanggan. Untuk kota domisili kita ubah menjadi Surabaya, coba. Setelah sudah sesuai, kita klik menu tombol update. Untuk data sudah berhasil diupdate, dan jika kita ingin menghapus pelanggan, kita bisa mengklik untuk tombol hapus yang ada di sebelah kanan edit. Ya, lanjutkan. Data sudah berhasil diedit. Dan selanjutnya yaitu untuk penjualan. Pada penjualan ini kita bisa menambahkan penjualan dengan pertama yaitu milih produk dulu. Kita beli micro SD. Dan untuk pelanggannya Fajar. Dan untuk jumlahnya 2, dan untuk tanggal kita tetap pakai tanggal 17. Pada tampilan ini yaitu terdapat kita harga satuan dan total harga, dan selanjutnya kita simpan transaksi. Transaksi telah berhasil ditambahkan dan terdapat data transaksi penjualan yaitu telah ditambahkan dengan ID 91. Kita bisa juga untuk melakukan edit. Untuk kasus kali ini kita akan menambahkan pembelian yaitu dari jumlah 2 menjadi 4. Dan setelah itu kita update transaksi. Terlihat perubahan pada tabel data transaksi yang semula 450 menjadi 900.000 untuk total. Dan jika kita terdapat kesalahan, kita bisa melakukan hapus untuk data tersebut. Ya. Dan untuk tabel dimensi terhubung dengan tabel penjualan, kita bisa memilih tanggal, mengubah, serta menghapus seperti tadi yang kita lakukan. Untuk halaman dashboard akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bagian dashboard ini kita bisa lihat
sudah mengimplementasikan sebuah operasi slice dan olap. Untuk implementasinya terbukti ada fitur kategori untuk memilih kategori. Nah, di bawahnya juga ada ya ada kategori. Di bawahnya juga ada sebuah informasi total penjualan, total transaksi, total produk terjual, total pelanggan, dan di bawahnya juga ada sebuah chart untuk menampilkan tren, pertama tren penjualan per produk, tren penjualan per bulan, tren pelanggan dengan belanja tertinggi. Oke, mari kita coba untuk yang kategori. Nah, kategori aksesoris. Ketika memilih kategori aksesoris, semua chart ya, ketika chart ini akan berubah sesuai dengan kategorinya, kategori aksesoris. Di mana untuk kategori aksesoris, tren penjualan per produk sekitar 25,3 juta. Tren penjualan seperti itu naik per bulannya. Kemudian untuk pelanggan dengan belanja tertinggi, nah ada Budi Santoso. Begitupun juga dengan kategori lainnya. Elektronik yang tren penjualan 152,2 juta, dan untuk pelanggan tertingginya juga Budi Santoso juga. Nah, ke kategori selanjutnya pakaian. Nah, baik. Untuk tren penjualan per produk dari kategori pakaian sekitar 16,8 juta. Dan terbukti bahwa sudah berhasil membuat chart analisis ya, ketika chart analisis. Oke, mungkin sudah. Baik, dari saya sendiri, dari tugas final project ini untuk UAS Data Warehouse cukup sekian. Terima kasih.